luar biasa. ngobras awal produksi mas konten gerbek kolam Telaga Cibubur ya sahabat. Halo Sobat Angler, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sob, sama gua Om Black dari YFT Angler. Kali ini gua masih mau review unboxing produk, ya salah satunya produk-produk yang menurut gua ya salah satu tipe-tipe yang high end ya. High end dari brand yang juga udah ternama dan gak usah diragukan lagi, yaitu Daiwa. Ya sob. Kali ini gue mau review unboxing produk singkat aja. Ini merupakan piranti dari Daiwa yang memang spesial untuk casting ya, casting. Dan piranti ini adalah reel bait casting. Kali ini gue mau menginformasikan salah satu reel bait casting Daiwa yang mungkin gak asing lagi buat kalian semua. Dan ini merupakan spek tertingginya Daiwa, salah satu spek tertingginya Daiwa yaitu Daiwa Stis. Ya. Jadi yang gue mau bahas di sini adalah Daiwa Stis yang terbaru, yaitu Daiwa Stis SPTW. Yang di tangan gue ini tipenya tipe 100XHL tuh sob. Ya. Ini kalau menurut gue sih ini salah satu reel BC ya kelas-kelas ningrat lah ya, Sultan. Jadi gue penasaran, coba kita lihat ya. Ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya juga gue udah tahu kalau memang reel BC Daiwa Stis ini udah nggak bisa diragukan lagi, karena sebelum-sebelumnya juga udah banyak mungkin sobat-sobat angler juga yang memakai. Kali ini yang di 2024, yuk kita langsung cekidot aja yang terbaru ini. Oke sob, jadi untuk yang 2024 ini di dusnya ini dikasih keterangan di sini ada SP konsep, terus juga hyperdrive design dan ultimate casting design. Jadi selain itu juga ada TWS, UTD, SP boost. Nah ini ya. Jadi selain dapat kemasan seperti ininya, juga udah pasti dapat pouchnya, pouch tempat untuk reel BC-nya. Oke. Pouch-nya juga udah pasti keren banget, dan memang buat melindungi juga ya, biar nggak baret, biar apa. Nih, penampakannya keren banget, terus enteng sob, ringan banget. Ini kalau di keterangan ini untuk yang tipe ini beratnya hanya 160 gram aja sob. Nih, 160 gram. Ya. Oke ya, jadi gue coba kasih penjelasan dulu secara singkat berdasarkan informasi yang ada di Daiwa Stis SPTW 100XL ini yang 2024 ini. Yang pertama kita ngebahas untuk fitur teknologi yang memang saat ini juga lagi digencarkan oleh Daiwa untuk reel BC-nya atau bait casting-nya, yaitu fitur hyperdrive design. Hyperdrive design. Jadi kalau kalian tahu kalau di spinning itu Daiwa menggunakan fitur yang saat ini sedang digencarkan beberapa produk Daiwa, yaitu di spinningnya menggunakan air drive design, sedangkan untuk BC-nya sob, BC-nya itu dinamakan hyperdrive design. Jadi karena memang antara spinning dan BC itu berbeda ya, beda banget sob. Karena dari bentukannya juga beda. Jadi kalau untuk hyperdrive design ini, itu mungkin hampir sama lah fungsinya atau tujuan utamanya dari Daiwa untuk lebih meringankan dan memaksimalkan performa dari reel tersebut sob. Jadi bagian-bagian yang kemungkinan nggak terlalu ada manfaatnya itu dibuang. Nah kalau untuk di Daiwa Stis yang terbaru ini, yang SPTW 100XL ini hyperdrive desainnya itu yang pertama ada di gigirnya. Jadi di gigir, lalu
digigir, jadi digigirnya juga lebih maksimal, di minimalis lebih maksimal. Terus di arm housingnya ini ya, jadi bentuk di bodinya itu jadi lebih di minimalis. Jadi mungkin walaupun ini terkesan lebih tipis ya, atau bagian-bagian dibuang, tapi ini lebih kelihatan istimewa sih kalau menurut gua. Dan kalian juga nggak usah khawatir untuk kelas-kelas realnya Daiwa, terutama untuk spek-spek menengah ke atas maupun yang bawah juga itu udah dijamin. Karena Daiwa juga mungkin kalian juga udah tahu kalau Daiwa itu memang untuk kualitas pasti nomor satu. Salah satunya di kekuatannya atau powernya. Jadi makanya Daiwa itu mengusung sistem-sistem yang seperti LT, Light and Tough itu memang hampir semua di reel sekarang Daiwa itu udah menggunakan itu. Jadi lebih ringan dan lebih kuat. Jadi kalau dibandingin produk-produk Daiwa sebelumnya yang memang agak berat, sekarang ini Daiwa udah mengusung sistem yang lebih ringan. Nah di Daiwa Stis yang terbaru ini juga udah ringan karena memang sudah menggunakan fitur yang dinamakan itu Hyperdrive Design, yaitu yang tadi gue sebutin, salah satunya di desain dari bodinya itu. Kalau di Daiwa itu dibilang itu arm housing ya. Jadi arm housingnya jadi udah di minimalis tapi lebih istimewa. Terus digigir. Lalu juga ada di sini nih sob, di clothes-nya. Jadi di tambarnya juga sama tuh. Tapi nggak usah khawatir sob. Ini lebih enak banget kalau menurut gua dan lebih kuat. Nih, Oke, jadi selain dari di bodinya, di arm housingnya, terus dari tambarnya, terus juga di gigirnya, satu lagi untuk Hyperdrive Design ini ada di pinionnya. Jadi di pinionnya ini ada namanya Hyperdrive Double Support. Double Support itu jadi di pinionnya itu diberikan bearing 2. Jadi otomatis untuk cara kerja rotasi untuk perputarannya jadi lebih smooth sob. Jadi nggak usah khawatir, jadi lebih smooth tuh. Nah ini salah satu kelebihan dari Daiwa Stis yang terbaru 2024 itu karena sudah menggunakan fitur Hyperdrive Design. Jadi selain Hyperdrive Design itu apalagi yang ada di Daiwa Stis terbaru ini. Nah ini yang sebenarnya yang selalu mungkin kita ya sobat angler itu memang memimpikan salah satu reel Ningrat ini atau Sultan ini ya. Salah satunya ini karena ini sudah menggunakan ultimate casting design. Jadi kalau dari pihak Daiwa itu memberikan, kenapa ini diberikan semacam nama atau fitur ultimate casting design. Jadi kalau menurut gue ini mungkin salah satu reel BC yang memiliki spek paling tinggi juga di antara BC-BC Daiwa yang lainnya ya. Jadi salah satunya itu ada disematkan di sistem-sistem yang memang sangat urgent atau sangat memang mempengaruhi dari cara kerja kita baitcasting sendiri. Salah satunya ada di sistem brake-nya. Jadi itu menggunakan ultimate brake, jadi yang paling tinggi. Lalu ada di spoolnya. Di spoolnya ini juga dinamakan ultimate casting brake. Ya. Lalu ada juga di spoolnya sob. Jadi ultimate casting spool. Jadi ini spoolnya ini kenapa dibilang mungkin spek paling tinggi dan paling akhir ini, karena mungkin salah satunya udah menggunakan fitur yang terbaru juga, yaitu nih spool SP Boost ya. SP Boost itu. Nah, selanjutnya selain ketiga itu ada juga tambahan di salah satu fitur yang menurut gua ini salah satu fitur yang memang kelebihan dari Daiwa Stis ini, yaitu Gyro Adjuster. Jadi kalau Gyro Adjuster itu jadi penggabungan antara ultimate casting design ini, yaitu menghasilkan performa terbaik pada saat kita nge-cast. Jadi untuk sistem SP ini, SP booster ini, jadi kalau mungkin di sistem-sistem yang lain ini semacam brake secara otomatis ya. Jadi kalian nggak usah, kadang-kala kalau kita ya termasuk gua kalau casting pakai BC yang memang bukan pakai yang sistem SP Concept. Kalau Daiwa itu memakainya SP Concept.
Mungkin kalau yang lainnya mungkin ada sistem yang lain kayak begitu. Tapi pada saat kita nge-cache itu kalian nggak perlu direm pakai tangan, diberhentikan pakai tangan, karena dia memang udah memberikan sistem yang secara otomatis, jadi nggak usah dibantu pakai tangan. Jadi kalau menurut gue lebih terkontrol lah ya, karena sistem magnetiknya ini lebih akurasinya lebih oke. Itu salah satu kelebihan dari sistem SP konsep ini. Lanjut lagi untuk SP ini, SP. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu SP itu apa sih sebenarnya? Ya itu sebenarnya stress free versatile ya namanya. Jadi kalau bahasa gue bilang itu ya lu bisa menggunakan ini nggak tanpa stres. Ya mungkin salah satunya kalau kita pemain casting atau castinger yang menggunakan real base seperti ini, bad casting, itu yang membuat kita stres itu salah satunya pasti masalahnya yang utama itu di backlash. Backlash itu masalah buat castinger yang membuat kita marah, stres. Karena kalau udah backlash, kusut lah, menang kusut. Nah, di SP system ini, konsep ini, kalian itu minimalis nggak akan terjadi karena memang sistemnya memang sudah terbaik untuk sistem magnet akurasi di brake-nya ini. Selain itu juga perpaduan antara MagForce dengan spool daripada SP ini yaitu yang tadi gue bilang, jadi memaksimalkan lemparan akurasi dan speed dari reel ini semakin tinggi. Jadi akurasinya juga tinggi, sistem brake-nya tinggi. Jadi kenapa ini semuanya dibilang ultimate casting design? Ya ini salah satunya itu ya Sob, yang tadi gue informasikan di 4 itu. Jadi selain hyperdrive design, ini merupakan produk ultimate casting design. Jadi ini menurut gue salah satu produk bed casting yang speknya yang diberikan Daiwa yang benar-benar tertinggi. Walaupun ini sebagian dibilang kalau yang tertinggi di stage ini untuk bass ya, ultimate bass fishing. Jadi memang diperuntukkan untuk bass, tapi bukan berarti kalian nggak bisa mancing predator lain atau ikan lain menggunakan reel ini, karena menurut gue reel ini sangat nyaman, ringan, dan pasti kuat. Karena ini bahan dari bodinya ini sudah menggunakan berbahan magnesium, jadi ringan tapi lebih kuat dibandingin dengan bahan seperti alloy atau yang lainnya. Jadi magnesium itu jadi memberikan kita kenyamanan karena kita menggunakan piranti yang lebih ringan tapi kekuatannya lebih. Nah itu salah satu kelebihan dari bahan magnesium yang ada di reel Daiwa Stage 2024 ini. Oke, kalau buat informasi tambahannya ya, yang di tangan gue ini memang yang tipe-tipe Daiwa Stage SVTW 100 XHL. Jadi kalau XH itu berarti gear rasionya tinggi ya Sob, tinggi. Kalau tipenya H aja biasanya tinggi, ini sangat tinggi XH. Sedangkan untuk L-nya itu biasanya left itu kiri berarti. Jadi buat kalian yang memang mancing menggunakan tangan kiri, nah ini cocok banget buat kalian ini, yaitu tipe Daiwa Stage SVTW 100 XHL. Jadi tadi juga gue tes putar balik ini terasa ringan dan smooth banget karena memang ternyata untuk Daiwa Stage ini, Daiwa Stage SVTW 2024 ini karena sudah menggunakan 12 plus 1 bearing Sob. Jadi gimana nggak smooth ya? Udah pasti asoy banget lah. Oke Sob, gue rasa itu aja review singkat gue untuk Daiwa Stage yang terbaru, yaitu Daiwa Stage SVTW 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau salah. Silakan kalian juga bisa tulis di kolom komentar, kasih saran atau kasih masukan atau tambahan. Dipersilakan. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian yang nanti akan memajukan channel IFT Angler ini. Jadi sekali lagi, gue Om Black dari IFT Angler. Terima kasih banyak untuk semua sobat angler yang selalu support IFT Angler. Dan jangan lupa mancing Sob. Salam IFT Angler, mancing, ngopi, dan happy Sob.